Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan hidayah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salatul Jum'ah. Tentunya dengan harapan doa mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, kewajiban kita, sunnah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar khutbah kali ini, Khatib Al-Fakir mengajak para hadirin, terutama diri saya pribadi, untuk senantiasa dengan semaksimal mungkin meningkatkan kadar kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekal takwa inilah kita bisa hidup selamat, hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak mendengar dari pesan orang tuanya, orang baik akan senantiasa hidupnya senang dan bahagia. Pesan ini pun dilontarkan seorang guru kepada muridnya, seorang kiai kepada santrinya, baik itu di sekolah maupun di madrasah, baik di pesantren, di masjid, di mushola, dan di mana saja berada. Pesan ini senantiasa disuarakan, pesan ini senantiasa disampaikan. Namun realitanya, pada faktanya, orang yang baik sering terzalimi. Orang yang baik sering merasa sulit. Orang yang baik sering merasa susah. Orang yang baik banyak kekurangan harta. Orang yang baik banyak yang tidak mendapatkan jabatan. Orang yang baik bahkan ditindas oleh orang-orang yang zalim. Ibadallah, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah pesan ustaz, pesan guru, pesan kiai, pesan orang tua tersebut salah atau benar?
Ibadallah rahimakumullah. Tentunya pesan itu pada hakikatnya adalah pesan yang benar, pesan yang tidak salah. Hanya saja tidak sedikit di antara kita yang memahami, mengenal Allah dengan cara yang salah. Kita lebih mengenal kepada Allah ketika Allah anugerahkan kita sehat, berarti Allah lebih sayang kepada kita. Kita lebih mengenal kepada Allah ketika Allah bukakan rizki kepada kita, berarti Allah sayang kepada kita. Kita lebih mengenal kepada Allah ketika Allah berikan kita jabatan, berarti Allah sayang dengan kita. Dengan kata lain, saat kita sakit sama dengan Allah tidak sayang dengan kita. Saat kita tidak punya harta, sama dengan Allah tidak sayang dengan kita. Saat kita gagal untuk mendapatkan jabatan, sama dengan Allah tidak sayang dengan kita. Saat kita tidak sukses, sama dengan Allah tidak sayang dengan kita. Ibadallah, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pertanda bahwa pemikiran kita, pemahaman kita tentang Allah perlu diperluas kembali, perlu dibekali wawasan kembali, perlu dibekali keimanan, pengetahuan kembali. Andai saja kekayaan menjadi tolak ukur utama seorang itu bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat, maka niscaya Qarun tidak pernah dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran. Andai saja sebuah jabatan merupakan hal yang baik dan dianggap hal yang kabut, maka tentunya Fir'aun tidak akan dilaknat oleh Al-Quran. Terkadang kita masih banyak yang salah memahami antara nikmat dengan nikmat, antara nikmat dengan nikmat, antara pemberian Allah dan istidraj dari Allah. Maka Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, satanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ukur mereka terus-menerus dari arah yang tidak mereka sama sekali mengetahuinya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan berikan mereka harta yang banyak, kami akan berikan jabatan yang mereka inginkan, kami akan berikan segala sesuatu yang mereka hendak capai. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayahku itu adalah nyata yang kuat. Ibadallah, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu kecewa. Jangan kita salahkan orang tua kita, jangan kita salahkan guru kita, jangan kita salahkan kiai kita, sebab penjelasan mereka tentang orang baik dan bahagia itu hanya saja kita belum mencernanya dengan pencernaan, dengan komprehensif yang menyeluruh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayyasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, mereka akan dibiarkan untuk berkata kami beriman, tapi mereka tidak pernah diuji. Padahal Nabi ingatkan, orang yang dicintai oleh Allah itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Orang yang dicintai oleh Allah akan senantiasa Allah berikan cara orang tersebut bagaimana bisa selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadisnya, hadis di nomor 5209, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksinya dari
akhbarni Urwah bin Zubair, telah memberikan kabar kepadaku Urwah bin Zubair, anna zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada satu orang dari orang muslim, ma min musibatin, tidak ada sebuah musibah, tusibul muslima, yang melukai kepada orang muslim, illa kaffarallahu biha anhu, kecuali Allah akan ampuni dia punya dosa daripada musibah yang melukai dirinya. Hatta syauka yusakuha, sampai duri yang terinjak pada saat dia jalan kemudian melukai kakinya, maka duri itu menjadi obat dari penghapus segala dosa. Ibadallah rahimakumullah, terasa hati kita pegah, terasa hati kita keluh resah, terasa hati kita kecewa, padahal kita sudah berbuat baik, padahal kita sudah berbuat yang terbaik. Bahkan kita buat atau kita lakukan amal baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Ketahuilah, bukan tidak ada kesenangan dalam diri Anda. Ketahuilah, bukan tidak ada kebahagiaan dalam diri Anda, melainkan bagaimana cara kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala ujian, segala cobaan, segala rintangan, segala kekecewaan yang kita sudah upayakan untuk berbuat baik, itu akan dicatat menjadi amal-amal baik, bahkan menghapus segala dosa-dosa kita. Ibadallah, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah berbuat baik, saya sudah berbuat baik lama, saya sudah beramal soleh lama, tetapi Allah terus menguji saya dengan kemiskinan, Allah terus menguji saya dengan penyakitan, Allah terus menguji saya dengan serba kekurangan. Ketahuilah, ada cara Allah, wahai hamba-hambaku Allah. Allah cara akan bukan kekecewaan itu bisa menghapus, tetapi kekecewaan itu bisa mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara sabar. Maka kelak nanti di hari kiamat ada suara di padang mahsyar yang akan terdengar oleh seluruh makhluk. Mereka akan mendengar nama mana di antara kalian yang sabar. Lalu ada yang mengangkat tangannya dari golongan yang sabar. Kemudian malaikat bertanya, ya Rasulullah, apa kesabaran Anda di dunia? Kami disakiti di dunia, kami tidak membalas. Kami dizalimi di dunia, kami tidak membalas. Kami dikecewakan di dunia, kami tidak membalas. Kami sudah berbuat baik, namun dibalas dengan cara yang tidak baik. Tapi kami sabar selama kami hidup di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketahuilah, hamba Allah, sesungguhnya orang-orang yang sabar, walaupun mereka punya salah, walaupun mereka punya dosa, kelak nanti di hari kiamat akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba ini, sepertiga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina
محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وارض على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد تغفر الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطل بها العصب وتلين بها العصب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.